Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Fantika Sari, NIM T2019711. Di sini saya akan menjelaskan interval dalam bilangan real. Jika diberikan A, B elemen bilangan real dengan A lebih kecil dari B, maka interval terbuka yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan. Ini merupakan bentuk himpunan. Maka himpunan ini jika dilambangkan dengan garis bilangan akan membentuk seperti ini. Di sini A, sini B, karena A lebih kecil dari B. A, B. Di sini kan interval terbuka, maka karena ini interval terbuka, maka A dan B tidak termasuk dalam himpunan ini. Maksudnya itu A sama B ini merupakan titik ujung. Titik ujung intervalnya adalah titik A dan B. Kemudian titik ujung tidak memuat dalam interval terbuka, jadi A sama B ini tidak termasuk. Jika kedua titik ujung digabungkan ke dalam interval terbukanya, maka disebut interval tertutup. Disebut interval tertutup, yaitu himpunan A, B, X elemen bilangan real sedemikian hingga A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Maka untuk garis bilangannya sini A, B, dan A dan B ini termasuk ke dalam interval itu. Lalu bagaimana dengan interval setengah terbuka atau setengah tertutup? Interval setengah terbuka atau setengah tertutup adalah interval yang memuat salah satu titik ujungnya. Jika setengah interval terbuka atau tertutup itu dimasukkan ke dalam garis bilangan, maka akan jadi seperti ini. Misal titik ujungnya adalah A titik dan B. Kemudian juga misal A, B. Maka gambarnya akan jadi seperti ini. Di sini terbuka, tertutup. Kemudian selanjutnya di sini AB ini terbuka dan ini tertutup. Masing-masing dari interval ini mempunyai panjang yang didefinisikan dengan B min A. Jika A sama dengan B, maka interval terbuka berkorespondensi ke himpunan kosong, sehingga interval terbukanya A, A sama dengan himpunan kosong. Lalu bagaimana dengan interval tertutupnya? Interval tertutupnya itu akan berkorespondensi dengan singleton. Hasilnya tetap A. Jika ada interval tertutup, interval terbuka, dan interval setengah terbuka atau tertutup, maka ada juga yang namanya interval tak terbatas, simbol tak terhingga, atau positif tak hingga dan minta hingga digunakan sebagai simbol titik ujungnya yang tak terhingga.
Interval terbuka yang tak terbatas itu dapat dilihat dengan himpunan A X elemen bilangan real sedemikian hingga X besar dari A dan jika dilambangkan dengan garis bilangan, maka jadi seperti ini. Untuk titik ujung tak terhingga, di sini A himpunan terbuka, seperti ini. Ini untuk tak terbatas. Kemudian untuk yang B, titik ujungnya B terbuka, ini ke kiri, tak terbatas. Untuk yang pertama yaitu tidak mempunyai batas atas. Untuk yang ini tidak mempunyai batas bawah. Lalu bagaimana dengan interval tertutup tak terbatas? Interval tertutup tak terbatas itu jika dilambangkan dengan himpunan seperti ini. A dan untuk lambang garis bilangannya sama dengan yang tadi, hanya saja A ini tertutup. Juga dengan B tertutup. Artinya B ini masuk ke dalam interval, walaupun titik ujung tapi ia masuk ke dalam interval. Lalu bagaimana jika bilangan real, himpunan bilangan real tak minta hingga dan tak hingga sama dengan, maka untuk garis bilangannya akan terus seperti ini, tak hingga, titik ujungnya tak hingga. Selanjutnya adalah teorema karakteristik interval. Jika S adalah subset bilangan real yang memuat paling sedikit 2 titik dan mempunyai sifat. Jika X, Y elemen S dan X lebih kecil dari Y, maka interval X, Y subset dari S, dan mana S ini termasuk dalam interval. Interval susut. Telah diketahui bahwa barisan adalah fungsi dari bilangan asli dan A adalah himpunan tak kosong. Jika A adalah himpunan interval-interval, maka terbentuk barisan interval IN, di mana N atau indeksnya itu lebih besar atau sama dengan 1. Untuk mempersingkat penulisan barisan, cukup ditulis IN saja. Definisi interval susut. Barisan IN, di mana N bilangan asli, dapat dikatakan interval susut jika I1 superset I2 dan I2 superset I3, I3 superset dari IN, dan seterusnya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Jika kita mempunyai suatu barisan IN, di mana IN interval dari 0 sampai 1/n,
n elemen bilangan asli. Kemudian ada I1 yang isinya 0 sampai 1, I2 0 sampai setengah, I3 0 sampai sepertiga dan seterusnya. Maka I1 superset I2, I2 superset I3 dan seterusnya, dan irisannya irisan IN sama dengan himpunan 0. Kita coba menjawabnya dengan garis bilangan. Jadi 1 sini kita misalkan 0 sampai 1, satunya di sini, dan kita tarik garis. Kemudian I2 nya 0 sampai setengah, tarik garis. Kemudian I3 nya ini I1, ini I2, ini I3 sampai sepertiga, terus dan seterusnya, ini seperempat dan seterusnya hingga mengecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin ke belakang maka semakin menyusut, sehingga IN nya dapat diketahui sama dengan 0. IN nya sama dengan 0. Sifat interval susut. Jika ada interval IN yang mempunyai ujung-ujungnya AN sampai BN, di mana N elemen bilangan asli, interval tertutup terbatas, dan IN superset IN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli, maka irisannya itu tidak sama dengan 0. Jadi si elemen bilangan real sedemikian hingga si elemen IN untuk setiap N elemen bilangan asli. Selanjutnya, jika panjang interval itu sama dengan BN min AN yang memenuhi sifat infimum, di mana BN min AN itu N elemen bilangan asli sama dengan 0, maka elemen berserikat Si tersebut adalah tunggal. Pembuktian sifat interval susut. Nah, ini misal jika ada himpunan A, yaitu AN untuk N elemen bilangan asli, maka jelas ya, A itu adalah himpunan tak kosong. Kemudian karena A1 itu elemen A dan A itu subset R, maka himpunan A itu terbatas ke atas sebab IN itu superset IN plus 1 untuk setiap N elemen N, sehingga diperoleh bahwa AN itu lebih kecil sama dengan BN. Nah, untuk setiap N elemen N yang berarti B1 itu batas atas dari A menggunakan sifat lengkap bilangan real, maka supremum A itu ada, yaitu terdapat si elemen bilangan real sedemikian hingga si itu adalah supremum A. Jelas bahwa AM lebih kecil sama dengan si. Jadi untuk setiap M elemen N atau bilangan asli, selanjutnya untuk sembarang M N elemen bilangan asli itu berlaku AN
lebih kecil sama dengan AN plus M, dan AN plus M ini lebih kecil dari BN plus M. BN plus M lebih kecil dari sama dengan BM. Nah, hal ini berakibat supremum dari AN elemen bilangan asli itu lebih kecil sama dengan BN, atau singkatnya si itu lebih kecil sama dengan BM. Nah, karena AM lebih kecil sama dengan C dan C itu lebih kecil dari BM, maka dapat disimpulkan bahwa AM itu lebih kecil sama dengan C dan C itu lebih kecil dari BM untuk setiap M elemen bilangan asli. Berarti si elemen IN ini adalah ANBN untuk setiap N elemen bilangan asli, sehingga irisan IN akibatnya itu irisan IN. Nah, jika eta ini sama dengan infimum BN N elemen bilangan asli, maka dengan cara yang sama, cara sebelumnya dapat diperoleh eta elemen IM untuk setiap M elemen bilangan asli, sehingga diperoleh eta ini irisan dari IN. Nah, kemudian kita buktikan ketunggalannya, yaitu bahwa eta ini sama dengan C, maka kita ambil sembarang ya, epsilon itu lebih dari 0. Jika infimum BN min AN ini sama dengan 0, maka terdapat N0 elemen bilangan asli, sehingga dapat disimpulkan bahwa 0 itu lebih kecil sama dengan eta min C, dan eta min C ini lebih kecil sama dengan BN0 min AN0, dan BN0 min AN0 ini lebih kecil dari epsilon. Nah, karena berlaku untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka eta min C ini sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa eta ini sama dengan epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa eta sama dengan C atau C sama dengan eta ini ada di dalam irisan IN 1 sampai tak hingga, yaitu sama dengan sama atau tunggal. Jadi seperti itu.